Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi dengan Magic. Nah, di kali ini kita akan bahas tentang masalah mistis, dimana masalah hantu ya, yang tak bisa kita lihat secara kasat mata seperti itu. Nah, di kali ini saya akan membahas beberapa hantu Indonesia yang sangat terkenal di dunia. Konon gambaran rupa menyeramkan dan suara mengerikan menjadi salah satu alasan mengapa hantu begitu ditakuti banyak orang. Tak sedikit yang lari terbirit-birit kala merasakan keberadaan sosok tersebut. Di Indonesia, salah satu hantu yang paling dikenal adalah kuntilanak. Iya, keberadaannya bahkan pernah dilaporkan terlihat di negara lain. Belum lama ini, kesurupan massal yang terjadi di sebuah sekolah Malaysia bahkan diklaim akibat keberadaan hantu yang kerap muncul di Indonesia. Masih ada beberapa hantu di tanah air lainnya yang diklaim pernah terlihat di belahan negara lain. Apa saja hantu itu? Nomor 1, kuntilanak. Nah, menurut salah satu situs pencarian kuntilanak yang dalam bahasa Melayu disebut Pontianak atau Puntianak atau sering disingkat Kunti, adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anaknya belum sempat lahir. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Sosoknya kerap digambarkan sebagai wanita berbaju putih, bermuka seram dan berambut panjang, serta dengan suara tawa khas yang melengking. Salah satu negara yang mengklaim pernah melihatnya adalah Malaysia. Pada saat tanggal 19 April 2016 lalu, lebih dari 100 siswa dari 4 sekolah berbeda di Kota Baru, Malaysia mengalami histeria atau kesurupan massal selama seminggu terakhir. Beberapa siswa di sebuah sekolah yang mengklaim mengalami kerasukan saat kesurupan massal mengaku telah melihat hantu sebelum kejadian tersebut. Seperti yang dikutip dari Asia One saat itu, mereka mengaku telah melihat sebuah sosok hantu perempuan sebelum pingsan. Dalam beberapa setempat, memedi tersebut dikenal sebagai Pontianak atau kuntilanak. Keseruan massal berawal dari SMK Pangkalan Cepak 2 pada 11 April 2011. Kejadian tersebut dilaporkan dialami oleh dari 100 siswa dan guru. Pas kejadian tersebut, pihak sekolah memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar hingga 3 hari. Nomor 2, jelangkung. Ya, jelangkung adalah sebuah permainan tradisional Nusantara yang bersifat ritual supranatural. Permainan ini umumnya dilakukan sebagai ritual yang memanggil arwah ya. Jadi permainan ini umumnya dilakukan sebagai ritual untuk memanggil arwah. Media yang digunakan untuk menampung makhluk halus atau identitas supranatural yang dipanggil dalam permainan jelangkung adalah sebuah gayung air yang umumnya terbuat dari tempurung kelapa dan didandani pakaian serta bergagang batang kayu. Media serupa yang dikenal dengan papan Ouija pernah digunakan para siswa di Peru pada akhir Mei 2016 lalu. Usai bermain memanggil arwah penasaran dan roh untuk menghantui sekolah mereka, dilaporkan para pemainnya kesurupan massal. Kabarnya sekolah itu pernah digunakan sebagai kuburan massal oleh mafia. Dalam sebuah video rekaman digambarkan sejumlah siswa dan siswi berteriak-teriak dan terguling-guling di lantai ruangan kelas mereka. Para guru dan murid lainnya terlihat sibuk mencoba menenangkan dan bergantian mengangkat korban kerasukan. Beberapa siswa yang kesurupan berusaha dibawa menuju sebuah mobil yang sudah disediakan di halaman sekolah. Sebanyak 22 orang siswa sekolah khusus perempuan di Koko, Kolombia mengalami histeria atau dikenal dengan kesurupan massal ketika bermain Charlie. Kejadian yang menimpa siswa berumur 12 hingga 15 itu sempat diabadikan melalui sebuah video. Dalam rekaman itu memperlihatkan korban kesurupan berteriak dan menggeliat di lantai. Nomor 3, hantu orang Medan. Ya, dalam 2 bulan, 13 kapal kayu terdampar di perairan Jepang. Tak ada mengemudikannya. Saat didekati ditemukan jasad-jasad para pelaut yang sudah terurai parah hingga mengelupas, menunjukkan tengkorak dan kerangka di dalamnya. Itu adalah insiden kapal hantu Bahtera yang ditemukan kosong atau hanya berisi jasad manusia di dalamnya. Kisah serupa pernah terjadi di Selat Malaka, melibatkan kapal dari Indonesia yang kala itu masih bernama Hindia Belanda. Suatu hari di bulan Juni 1947,
dua kapal Amerika yang sedang berada di Selat Malaka, City of Baltimore, dan Silver Star menerima pesan darurat dari kapal dagang milik Belanda, SS Orang Medan atau Orang Medan. Seorang operator di kapal Orang Medan mengirimkan kode Morse. Isinya semua awak kapal termasuk kapten terbaring sekarat durang peta atau kartrum biasa namanya, dan anjungan mungkin semuanya telah meninggal dunia. Kemudian kalimat terakhir diterima, "Aku mati," seperti dikutip dari Daily Mail, Jumat 4 Desember 2015. Setelah itu pesan radio terputus. Pesan mengerikan tersebut juga didengar pos pemantauan milik Belanda dan Inggris yang ada di sekitar Selat Malaka. Kemudian para operator radio penerima berusaha melacak sumber sinyal dan menentukan bahwa pesan tersebut datang dari SS Orang Medan yang juga ada di Selat Malaka. Kapal Silver Star adalah yang terdekat. Nahkodanya lalu memutar haluan untuk mendekati lokasi Orang Medan. Mereka menemukan kapal itu terapung-apung di lautan. Yang mengerikan, jasad-jasad para krunya bertebaran di dek. Semuanya dalam kondisi mengerikan, mata terbelalak, ekspresi ketakutan dan horor terlihat jelas, dan wajah-wajah beku. Dan anjing kapal yang juga ditemukan mati. Awal kapal Amerika Serikat Silver Star yang melakukan pengecekan tak menemukan tanda-tanda kekerasan, tak ada darah yang merembes, tiada tanda-tanda perlawanan. Kapten Silver Star memerintahkan agar tali pengeret dipasangkan ke Orang Medan agar kapal tersebut bisa ditarik ke pelabuhan terdekat, agar aparat bisa menyelidiki apa gerangan penebar maut di bahtera tersebut. Namun, sebelum niatan itu terlaksana, asap tebal mengepul dari bagian kapal. Kemudian ledakan terjadi, Orang Medan pun tenggelam, semua bukti-bukti karam ke dasar laut. Legenda Orang Medan menyebar dari salah satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Jadikan artikel majalah-majalah spesialisasi kisah misteri. Sebuah laporan resmi terkait kapal itu bahkan muncul dalam Proceedings of the Martian Marine Council pada edisi Mei 1952. Spekulasi bermunculan soal kejadian aneh yang menimpa Orang Medan, dari keracunan karbon monoksida, karbon berbahaya, sampai fenomena paranormal yang melibatkan UFO hingga makhluk halus. Atau jangan-jangan itu hanya legenda. Nah, nomor 4, pocong. Nah, pengguna media sosial yang digambarkan dengan kejadian aneh yang terjadi di sebuah rumah sakit, seperti dikutip dari Asia One, Senin 29 Mei 2017. Penampakan terjadi saat seorang pasien sedang terbaring di atas ranjangnya, terlihat dalam kondisi tak berdaya di ruang ICU. Dalam rekaman video terlihat sosok bayangan berwarna coklat yang sedang mondar-mandir di pinggir ranjang sang pasien. Video yang tengah beredar melalui Facebook ini diunggah oleh sebuah akun bernama kumpulan berbagai macam video. Tidak diketahui siapa pemilik akun Facebook tersebut. Namun dari berbagai riwayat informasi yang telah dibagikan, akun tersebut kerap kali mengunggah kejadian lucu, menyeramkan, dan tutorial dalam bentuk foto maupun video. Akun yang bernama kumpulan berbagai macam video terlihat sudah populer di kalangan pengguna media sosial. Nah, buat teman-teman, percaya apa tidak percaya itu kembali pada keyakinan Anda. Namun di balik sisi kita mungkin ada yang bisa merasakan, ada pula yang sama sekali tak bisa merasakan, bahkan ada yang bisa melihat ada apa di sekitar kita. Jadi itu tadi 4 hantu yang sudah terkenal di dunia. Saya pun baru tahu sebenarnya, dan ini artikel ini saya dapat di Liputan 6 artikelnya. Jadi buat teman-teman semua, bantu saya untuk subscribe channel saya dan like juga dibagikan untuk menambah pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekeliling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam dari saya, Dayang Magic.